Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki dari kelas 5 TPIA dengan NIM 2017 40 40 18. Di sini saya akan menyampaikan review materi terkait dengan sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan pada masa Bani Umayyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho MSI. Adapun yang pertama, saya akan membahas terkait dengan pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Pendidikan pada masa Rasulullah SAW terbagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode Mekah, dan yang kedua yaitu periode Madinah. Pendidikan pada periode Mekah, khususnya untuk pendidikan Islam, itu bermula ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Dalam wahyu ini, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu supaya beliau diperintahkan untuk membaca ayat yang pertama kali turun pada tahun tersebut, yaitu Quran surat Al-Iqra ayat 1-5. Adapun hal yang selanjutnya beliau lakukan itu ketika adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub pada ayat-ayat Al-Qur'an yang turun setelahnya. Kemudian beliau mulai menyebarkan agama Islam yang tadinya itu secara sir atau secara tersembunyi. Kemudian beliau menerima beberapa anggota baru yang masuk ke dalam Islam. Adapun perjuangan beliau itu sangat panjang di dalam mengajak orang-orang untuk bisa masuk Islam. Adapun ketika sudah banyak orang yang masuk Islam di Mekah, dalam masa pendidikan agama Islam di kota ini, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan Al-Quran, yang memang karena Al-Quran itu merupakan inti sari dari agama Islam itu sendiri. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tauhid kepada para pengikutnya, bagaimana para pengikutnya itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Intinya pada zaman ini Rasulullah itu melakukan pengajaran di beberapa hal. Yang pertama itu dalam pendidikan keagamaan. Dalam pendidikan keagamaan sendiri, Rasulullah SAW mengajarkan hendaklah para umat muslim yang telah masuk ke agama Islam itu selalu membaca dengan nama Allah semata ketika ingin membaca Al-Quran. Jangan dimiringkan atau dibelokkan ke hal-hal yang memang menyebabkan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tauhid yang harus mereka imani itu ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang satu yang menciptakan seluruh dunia dan segala isinya. Jadi untuk pendidikan keagamaan, Rasulullah itu berusaha untuk meluruskan kepercayaan-kepercayaan yang tadinya itu berbelok. Kemudian untuk pendidikan berikutnya yaitu terkait dengan pendidikan akliyah dan ilmiah. Dalam pendidikan akliyah dan ilmiah, Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana proses terciptanya manusia, proses terciptanya alam semesta, dan bagaimana manusia itu harus berpikir. Karena pada dasarnya pendidikan akliyah dan ilmiah ini sudah tercantum di dalam Al-Quran, yang mana di dalam Quran surat Al-Iqra misalnya itu kan disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah, kemudian disebutkan prosesnya bagaimana dan lain sebagainya. Pada masa ini memang banyak orang yang
terkadang itu tidak yakin akan hal tersebut. Namun ketika Rasulullah menjelaskan dengan baik, maka orang-orang pun bisa menerima pendidikan akliyah dan ilmiah yang beliau ajarkan kepada umat Islam. Kemudian berikutnya yaitu Rasulullah itu mengajarkan pendidikan akhlak dan budi pekerti, di mana Rasulullah itu mengajarkan kepada sahabatnya pada awalnya itu agar berakhlak sesuai dengan ajaran tauhid, yang mana kemudian beliau ajarkan kepada umat Islam. Akhlak di sini yang sesuai dengan ajaran tauhid adalah akhlak yang baik dan karimah atau yang mulia. Jadi Rasulullah memang mencontohkan, tidak hanya mengajarkan, tetapi beliau itu juga mencontohkan perilaku-perilaku yang memang sesuai dengan keimanan yang diyakini, sesuai dengan tauhid yang telah diajarkan. Jadi segala perilaku itu berlandaskan kepada keimanan atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya itu Rasulullah memberikan pendidikan yang berkaitan dengan jasmani atau kesehatan, di mana beliau mendidik para umat muslim yang sudah memeluk agama Islam itu untuk selalu membersihkan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Karena segala ibadah yang memang harus dilakukan itu harus bersifat suci dan harus sehat. Dalam hal ini itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Kemudian yang berikutnya yaitu pendidikan pada periode Madinah pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini beliau itu memiliki kedudukan yang memang cukup terpandang karena beliau sudah hijrah ke Madinah. Adapun pendidikan agama Islam khususnya di Madinah itu ada beberapa. Yang pertama itu berkaitan dengan pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Jadi Nabi Muhammad mulai mengajarkan bagaimana orang-orang itu bisa bersatu antara satu suku dengan satu suku yang lain, atau satu golongan dengan satu golongan yang lain, misalkan golongan Muhajirin dan golongan Ansor gitu. Nabi Muhammad mulai mengikis sisa-sisa permusuhan yang ada di antara golongan-golongan tersebut. Kemudian untuk memenuhi hal tersebut, Nabi Muhammad itu membuat kebijaksanaan atau kebijakan yang memang harus dipatuhi oleh orang-orang sekitar. Kemudian yang berikutnya yaitu pendidikan yang beliau ajarkan pada masa periode Madinah ini, yaitu pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan, di mana tujuan pembinaan dari pendidikan ini yaitu agar secara berangsur-angsur pokok-pokok pikiran konstitusi Madinah itu harus diakui, bukan hanya di Madinah tetapi juga diakui oleh masyarakat luas. Baik, yang berikutnya yaitu pendidikan pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Pada masa ini pendidikan itu didasarkan polanya itu sesuai dengan para pemimpinnya. Jadi yang pertama itu pemimpin pada Khulafaur Rasyidin itu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan polanya sendiri. Kemudian pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab dengan polanya sendiri. Kemudian pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan polanya sendiri. Dan yang terakhir itu pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mana memiliki pola tersendiri. Yang pertama yaitu pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini pola pendidikan yang diterapkan di Mekah dan di Madinah itu sama polanya dengan apa yang memang sudah ada sebelumnya, yaitu ketika Rasulullah SAW itu masih hidup. Jadi pola-pola yang diajarkan itu tidak jauh beda dengan apa yang telah diajarkan. Yang pertama yaitu pendidikan Islam yang diajarkan itu tentang keimanan. Setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, ternyata banyak orang-orang Muslim yang memang keimanannya itu berkurang, karena ada beberapa yang beranggapan bahwa ketika Nabi Muhammad sudah wafat maka tidak perlu lagi mengikuti agamanya atau ajarannya. Padahal keimanan atau ketauhidan itu kan seharusnya didasarkan dengan keimanan yang satu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala isi dari dunia ini. Jadi memang
Khalifah Abu Bakar itu menekankan kembali kepada masyarakat sekitar yang memang sudah memeluk agama Islam untuk selalu beriman kepada Allah yang Esa atau Allah yang satu, Tuhan yang berkuasa. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada era ini ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin, pendidikan yang beliau ajarkan yang kedua yaitu pendidikan akhlak, di mana pendidikan akhlak yang diajarkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu lebih menekankan kepada akhlak atau perilaku sopan santun. Misalkan saja ketika orang itu memasuki rumah orang lain, maka dia harus memberi salam terlebih dahulu, kemudian bersikap selayaknya tamu yang memang harus menghormati tuan rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan, di mana hampir sama dengan pola yang sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Pendidikan tentang kesehatan dan kebersihan ini itu menekankan pada kebersihan diri, kebersihan tempat beribadah, dan kebersihan hal-hal yang memang perlu dirapikan lagi ketika akan melakukan ibadah, karena pada dasarnya kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memang kesehatan badan, kemudian kebersihan jiwa, baik kebersihan jiwa maupun kebersihan fisik itu memang harus diterapkan, diajarkan cara-cara bagaimana membersihkan kedua hal tersebut supaya ketika beribadah itu berjalan dengan baik tanpa ada halangan. Kemudian adapun untuk lembaga pendidikan pada masa ini itu hampir sama, yaitu adanya kutab-kutab atau tempat-tempat untuk melakukan pendidikan yang memang ada seperti pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya yaitu pendidikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu sendiri, pendidikan Islam itu sudah ada peningkatan. Ada peningkatan yang memang cukup signifikan, karena pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini beliau itu mengangkat guru-guru untuk mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam kepada murid-murid yang ada pada saat itu. Guru-guru tersebut tentunya itu digaji atau diberikan imbalan ketika mereka mengajarkan agama Islam itu. Guru-guru tersebut juga tidak hanya mengajar di Madinah dan Makkah saja, tetapi juga di daerah-daerah yang memang baru memeluk Islam ataupun yang baru ditaklukkan. Jadi memang pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu banyak daerah-daerah yang memang ada guru ngajinya gitu untuk dilakukannya pendidikan Islam pada saat itu. Kemudian yang berikutnya yaitu pendidikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini Khalifah Utsman bin Affan itu melakukan pendidikan Islam berfokus di Madinah saja, karena memang pusat pemerintahan pada waktu itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu dilakukan di Madinah. Jadi memang beliau itu awalnya itu memang fokus ke Madinah, tapi ketika beliau dibantu oleh sahabatnya dan kerabat-kerabatnya, beliau juga kemudian melakukan pendidikan Islam di luar Madinah. Memang awalnya hanya di Madinah, tetapi ketika dibantu beliau itu langsung melakukan pendidikan Islam di luar Madinah juga gitu. Memang banyak juga daerah-daerah yang memang perlu untuk diberikan pendidikan Islam dengan memadai gitu. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, memang pendidikan itu kurang diperhatikan karena adanya beberapa konflik yang dapat menimbulkan kekacauan. Karena pada masa itu adanya perebutan kekuasaan tentang siapa yang menjadi khalifah itu masih gencar. Jadi memang pendidikan pada masa ini itu kurang diperhatikan.
sehingga tidak ada perkembangan yang signifikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin itu sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pusat pendidikan Islam di kota Mekah. Jadi memang pusat pendidikan di kota Mekah itu dilatar belakangi dengan adanya guru-guru yang kompeten, yang memang bisa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua itu di kota Madinah, karena memang sahabat Nabi itu mengajarkan pendidikan Islam itu memang berawal dari Madinah. Kemudian ada kota Basrah, kemudian ada Kufah, ada Damaskus, dan juga ada Mesir. Jadi memang pendidikan Islam itu tersebar di mana-mana, karena pada saat itu kebetulan agama Islam itu sudah menyebar dengan luas. Kemudian kurikulum yang diterapkan pada masa ini memang masih mengikuti pola yang ada pada masa Rasulullah SAW. Jadi tidak jauh beda untuk kurikulumnya. Baik, yang berikutnya yaitu pendidikan pada masa Daulah Dinasti Bani Umayyah. Pendidikan pada masa ini itu bermula ketika dinasti Bani Umayyah itu didirikan oleh pendirinya, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yang berkuasa selama beberapa tahun, yaitu mulai dari tahun 651 sampai dengan tahun 750 Masehi, yang beribu kotakan di Damaskus. Jadi memang Islam pada saat itu beribu kotakan di Damaskus. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan pada masa Daulah Dinasti Umayyah itu cenderung tidak ada perubahan yang signifikan, karena memang polanya itu sesuai atau hampir mirip dengan pola-pola ketika Islam itu awal berkembang. Jadi karena hal yang menyebabkan kenapa pendidikan pada masa ini tidak terlalu berkembang itu karena adanya fokus pemerintah yang memang ingin mengembangkan kekuatan politik yang secara otoriter. Namun walaupun demikian ada beberapa gerakan yang memang berkembang, walaupun itu tidak secara langsung terang-terangan dan memang tidak terlalu signifikan, namun tetap ada lembaga atau gerakan yang memang berkembang pada saat itu. Yang pertama itu ada gerakan ilmu agama. Gerakan ilmu agama pada saat itu didirikan karena banyak orang-orang yang ingin belajar tentang ilmu agama yang lebih mendalam. Adapun ilmu-ilmu agama yang memang diajarkan pada saat itu, contohnya misalkan ada ilmu Al-Quran, kemudian ilmu hadis, ada ilmu fikih, ilmu sejarah, dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam pembelajarannya atau pendidikan pada masa ini itu memang fokus pusat kajian pendidikannya itu berada di masjid. Misalkan saja ada seorang ustadz yang duduk dalam masjid dan kemudian melakukan ceramah terkait dengan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan dan beberapa hal yang memang perlu diajarkan dan harus diketahui oleh umat Islam itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu gerakan ilmu filsafat. Gerakan ilmu filsafat itu diajarkan muncul karena memang itu penting, karena pada saat itu misionaris umat Kristen itu memang sedang berkembang. Jadi pengajaran filsafat itu pada gerakan filsafat sangatlah penting supaya umat Islam itu tahu bahwa memang filsafat agama Islam itu seperti ini dan memang harus diakui dan harus diikuti, tidak boleh goyah dengan misionaris umat Kristen yang memang saat itu sudah banyak menyebar kemana-mana. Kemudian yang berikutnya yaitu adanya gerakan sejarah. Memang kaum muslimin itu perlu untuk mengetahui sejarah, maka dari itu adanya pendidikan tentang ilmu kesejarahan umat muslim itu sangat penting. Dalam pendidikan sejarah atau dalam gerakan sejarah ini yang diajarkan itu ada dua hal. Yang pertama yaitu tarikh Islam, kemudian yang kedua yaitu tarikh umum. Tarikh Islam sendiri itu diajarkan kepada umat muslim supaya mereka itu bisa mengetahui seluk-beluk nenek moyang mereka yang memang sudah memeluk Islam sejak lama. Jadi tidak ada keraguan bagi mereka untuk terus memeluk agama Islam. Adapun untuk tarikh umum sendiri itu memang diajarkan beberapa sejarah umum yang memang
eh, wajib diketahui ataupun harus diketahui oleh umat-umat Islam, misalkan adanya sejarah umum tentang pembentukan kota di Mesir ataupun sejarah umum tentang agama-agama yang ada di dunia dan lain sebagainya. Mereka itu harus tahu supaya mereka itu memiliki keyakinan atau keimanan yang kuat. Mungkin itu terkait dengan pendidikan pada masa Bani Umayyah dan pada masa Rasulullah serta masa Khulafaur Rasyidin. Untuk pemaparan materi terkait dengan sejarah pendidikan Islam pada masa tersebut cukup sekian dari saya, dan saya mohon maaf bila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.